bertemu lagi pada malam hari ini dan kita akan sama-sama menjelajahi satu kitab, satu buku yang sangat sangat menarik. Kalau dibuat film ini genre-nya adalah genre film action begitu ya, kitab Markus ini. Saya senang boleh menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menyelidiki dan mempelajari kitab Markus ini. Saya akan mulai dengan share screen. Teman jelajah Injil Markus. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin ngetes sedikit nih ya. Ada satu kuis di depan. Pertanyaannya adalah, manakah yang merupakan karakteristik dari Injil Markus? Ini belum belajar sudah dites duluan ya, kebalik ya. Nggak apa-apa, coba kita lihat ya. Dari sejauh ini Bapak Ibu membaca Alkitab, memahami hal-hal ini. Yang manakah yang merupakan karakteristik Injil Markus? Yang A, B, C, atau D? Saya beri waktu untuk Bapak Ibu memikirkannya. Sudah ketemu? Yang A itu Injil apa nih? Yang A, menurut Bapak Ibu sekalian. Penerimanya orang-orang Yunani. Tuhan Yesus banyak disebut sebagai anak manusia, satu sebutan khas di dalam Injil ini. Gayanya adalah gaya literatur. Kemudian ketika dia bicara tentang silsilah Yesus, dia mulainya dari Adam. Injil apa ini? Lukas ya, saya lihat saya bisa membaca gerak bibir Bapak Ibu sekalian ya. Injil Lukas, betul. Yang B, penerimanya orang Yahudi. Yesus diperkenalkan sebagai Raja, Mesias yang menggenapi nubuatan. Dan gayanya dia membawakan sebagai seorang guru. Ada banyak kata genaplah, seperti yang difirmankan, seperti ada tertulis dan sebagainya. Dan silsilahnya dimulai dari Abraham. Siapakah B penulisnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Matius ya. Jadi dia menulis untuk orang-orang Yahudi. Dan itu ada dalam kitab pertama dari Alkitab Perjanjian Baru kita, sangat tepat diletakkan di situ karena ini menjembatani antara nubuat-nubuat Perjanjian Lama kepada penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Dan kepada orang Yahudi, Matius perlu membuktikan bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Kemudian yang C siapa? Penerimanya gereja. Yesus disebut sebagai anak Allah. Gayanya gaya seorang teolog, banyak memberikan refleksi dan pemikiran yang mendalam. Tujuan dia menulis adalah supaya orang-orang percaya. Dan dia tidak memulai dari silsilah Adam atau Abraham, tetapi dari Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Ya, semuanya bisa menjawab ya. Ini adalah Yohanes ya. Dan yang terakhir, itulah Markus. Ya, kita akan sama-sama belajar menghayati tentang karakteristik Injil Markus ini. Saya harap percakapan kita pada malam hari ini bisa menolong kita untuk punya gairah kerinduan waktu nanti baca Markus dan kita membacanya dengan menemukan banyak mutiara di dalamnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk dalam sebuah ekspedisi penjelajahan untuk menyelidiki salah satu dokumen yang terpenting dalam sejarah, yaitu Injil Markus. Kita bukan sekedar membacanya, tetapi ketika kita membaca tanpa pengertian, maka kita hanya akan mendapatkan permukaan-permukaannya. Untuk itu, sebagai pemandu, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyelami apa yang dituliskan oleh Markus. Bayangkan kalau kita pergi ke Candi Borobudur misalnya, di sana candi yang megah, luar biasa, ada banyak relief di dalamnya. Tapi kalau kita bisa datang ke sana cuma naik turun tangga begitu ya, kemudian pulang begitu, akan berbeda dengan kalau ada pemandu yang menolong kita melihat, oh ini ceritanya bagaimana di lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan kita pulang dengan banyak hal yang untuk kita pikirkan. Saya berharap itu yang terjadi di antara kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next time ketika Bapak Ibu membaca Injil Markus, karena kita sudah bertemu pada malam hari ini, kita bisa melihat hal-hal yang mungkin selama ini kita hanya melihat sambil lalu. Ada 3A yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, alasan kenapa Injil Markus ditulis. Ini bicara tentang tujuan, penulis, dan siapa penerimanya. Kemudian alat. Ini tentang literatur, bagaimana si Markus ini menuliskan Injilnya ini.
Kemudian terakhir kita akan melihat petanya. Peta Markus itu secara keseluruhan itu ngomongin apa dan strukturnya bagaimana. Malam hari ini kita akan menjelajah, dan apa yang kita pelajari akan kita bawa sebagai bekal untuk kita melakukan perjalanan sendiri dalam Injil Markus. Kita segera saja masuk yang pertama tentang alasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyelami bagaimana Injil dan pengajaran-pengajaran oleh para rasul diberitakan pada abad pertama setelah Tuhan Yesus mati, disalib dan bangkit. Nah, ada satu periode yang disebut sebagai periode lisan. Periode lisan itu adalah waktu di mana ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu diingat para murid. Oh, dulu Tuhan Yesus ngomongnya apa? Dulu belum ada YouTube, belum ada video recorder ya, sayangnya begitu ya. Jadi mereka ingat-ingat dulu Tuhan Yesus ngomong apa, mengajar apa. Itulah yang kemudian disebarkan dari mulut ke mulut oleh para rasul dan para murid. Orang yang mendengar pengajaran ini menceritakan kepada orang lain, dan para rasul itu masih ada pada saat itu. Ada beberapa yang sudah meninggal, tapi banyak yang masih hidup. Tetapi periodenya berbeda ketika tahun 60 sampai tahun 100, ini abad pertama. Di sana saksi mata itu mulai berkurang. Banyak di antara mereka satu persatu itu mati syahid karena iman percayanya. Dan ketika saksi mata yang pertama kali mengalami Tuhan Yesus berkurang, kebutuhan luar biasa bahwa yang diajarkan ini perlu ditulis. Kalau enggak nanti lupa kemudian atau diceritakan dengan cara yang berbeda. Perlu sekali ada catatan tertulis, dan itulah yang melatar belakangi kenapa Injil Markus ditulis. Nah, sangat menarik tentang Injil Markus ini karena kita punya beberapa informasi di baliknya yang kita perlu ketahui. Injil Markus ini sebetulnya tidak pernah disebutkan nama penulisnya. Demikian juga Injil-Injil yang lain. Bukan kebiasaannya pada orang-orang pada masa itu untuk menyebutkan inilah siapa yang menulis, selain kalau surat-surat ya. Injil Markus tidak pernah menyebutkan nama penulisnya, tetapi tradisi gereja mula-mula secara konsisten menunjuk bahwa Yohanes Markuslah yang menulis. Jadi kita lihat profil singkatnya, namanya Yohanes Markus. Ini kebiasaan orang pada saat itu punya nama Yunani, punya nama Ibrani. Namanya adalah Yohanes, itu nama Ibrani. Markus adalah nama Yunaninya. Jadi bisa disebut Yohanes, bisa disebut Markus. Seperti Paulus. Paulus itu adalah nama Yunaninya, nama Ibraninya adalah Saulus, ya seperti Raja Saul. Jadi itulah namanya. Keluarga, siapakah orang tuanya? Kita mendapat catatan di Kisah Rasul pasal 12 bahwa Yohanes Markus ini adalah anak dari seorang wanita Yahudi kaya yang tinggal di Yerusalem. Ini namanya Maria. Rumahnya menjadi tempat berkumpul para rasul. Kisah para Rasul 12, Bapak Ibu kalau membaca itu ada cerita menarik. Petrus waktu dikeluarkan dari penjara oleh malaikat, kemudian cari tempat di mana orang-orang Kristen berdoa. Itulah rumahnya Maria, rumahnya Yohanes Markus di situ. Nah, secara kekerabatan kita juga mendapat catatan dari Kolose 4 ayat 10, dia adalah sepupu, saudara sepupu dari Barnabas. Dan sebagai orang dengan latar belakang ini adalah orang yang sudah sangat aktif terlibat di gereja mula-mula. Rumahnya menjadi tempat pertemuan bagi para rasul. Kemudian selama waktu yang cukup panjang waktu itu, kemudian juga bergaul erat secara langsung dengan para rasul di situ. Tetapi ada satu masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes Markus ini bukan salah satu dari 12 rasul, dari 12 murid Tuhan Yesus sendiri. Jadi pertanyaan yang fair untuk kita menanyakan, kalau Markus bukan salah satu dari 12 para rasul, dari mana dia dapat mendapatkan info untuk menuliskan Injilnya? Nah, ini kan berkaitan dengan informasi yang sangat penting yang dia tuliskan. Dari mana informannya sehingga dia menuliskan demikian. Nah, ada satu sumber yang paling penting tentang Yohanes Markus, dan ini sumber yang paling tua, ditulis oleh Papias. Ini dia adalah uskup di Hierapolis tahun 60, jadi very early ya. Jadi dia menuliskan begini. Markus adalah juru tulis dan penerjemah bagi Petrus ya. Kita tahu Petrus bahasa sehari-harinya adalah Aramaik dan Ibrani. Ketika Petrus
banyak mengajar kepada orang-orang yang berbahasa Yunani, orang Romawi, perlu ada penerjemah. Markus adalah juru tulis dan penerjemah bagi Petrus dan menulis secara akurat semua yang Petrus ingat. Jadi Injil Markus ini adalah Injil berdasarkan pengajaran dan ingatan Petrus, satu rasul utama pada saat itu, yang kemudian dituliskan oleh Markus ini. Dan relasi Petrus dan Markus ini dikonfirmasi oleh sejarawan gereja mula-mula. Papias tadi, ada Irenaeus, Eusebius, Clemens, Origen, dan sebagainya. Jadi sumber-sumbernya sangat confirm mengenai hal ini. Dan Markus juga dikenal secara pribadi oleh keluarga Yesus, para rasul, dan gereja mula-mula. Itulah sang penulis dari Injil Markus ini. Kita lihat beberapa catatan, beberapa hints di dalam Alkitab sendiri tentang hal ini, tentang Markus ini. 1 Petrus 5 ayat 13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Menarik, ketika Petrus menuliskan tentang Markus, ditambahkan kata anakku. Beberapa penafsir memperkirakan mungkin Markus ini bertobat melalui pelayanan Petrus. Jadi inilah anak secara rohani dan memiliki relasi khusus. Seperti Paulus dengan Timotius, inilah Petrus dengan Markus ini. Yohanes Markus. 2 Petrus 1 ayat 15-16 menarik, dia mengatakan, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi Petrus selama ini mengajar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan selama-lamanya begitu. Dia akan pergi dan dia akan meninggal juga. Dia berusaha supaya sesudah dia nggak ada, apa yang diajarkan itu selalu diingat. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi, dari bagian ini, Petrus mengatakan bahwa dia menceritakan tentang Yesus sebagai Raja. Dan dia adalah saksi matanya. Dan supaya orang-orang ingat. Dan kita meskipun tidak secara eksplisit dikatakan, kemungkinan besar hal ini adalah mengindikasikan ketika usaha yang dilakukan Petrus adalah usaha untuk bukan hanya mengajarkannya, tetapi menuliskannya di dalam sebuah catatan yang dilakukan oleh Markus. Dan catatan itu temanya adalah Yesus sebagai Raja. Dan kita lihat di Markus temanya juga Yesus sebagai Raja. Jadi ini adalah satu petunjuk tentang bagaimana Petrus meminta Markus untuk menuliskan. Nah, jadi kesimpulan bagian ini, ketika kita membaca Injil Markus, sebetulnya kita sedang mendengarkan Rasul Petrus. Itulah dasar otoritas dari apa yang dituliskan oleh Markus ini. Ini adalah saksi mata orang yang sangat dekat dengan Rasul, orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus sendiri, Petrus ini. Nah, kita lihat sedikit latar belakang Markus yang menarik ini. Tadi kita sudah melihat bahwa awal mulanya kita mengenal ibunya, salah satu dari orang pertama yang bertobat, rumahnya menjadi pusat kegiatan para rasul di Yerusalem. Nah, itulah awal mulanya. Dan karena sejarah yang cukup baik ini, dan dia adalah saudaranya Barnabas, maka salah satu orang yang diajak oleh Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama. Namun ketika perjalanan itu menjadi sulit, ada tentangan orang-orang dan sebagainya, Yohanes Markus ini meninggalkan, nggak mau melanjutkan perjalanan ini, dia pulang. Nah, kemudian masalahnya adalah ketika Barnabas dan Paulus sudah menyelesaikan perjalanannya dan pulang kembali Antiokhia, mau melakukan perjalanan misi yang kedua, kemudian terjadilah pertengkaran, perselisihan tajam antara Paulus dan Barnabas. Paulus tidak ingin Yohanes Markus yang sudah tidak setia di tengah jalan itu untuk ikut. Barnabas ingin Yohanes Markus ikut. Dan karena perselisihannya begitu tajam, maka terjadilah Barnabas tidak lagi pergi bersama-sama dengan Paulus, tetapi mengajak Yohanes Markus ke Pulau Siprus. Jadi ada konflik di sini karena ketidaksetiaan Yohanes Markus. Tetapi terjadi pemulihan. Dari mana kita tahu? Dari catatan Kolose pasal 4. Di sana hubungan Paulus dan Yohanes Markus pulih. Paulus bahkan memujinya sebagai pelayan yang setia. Jadi ini berbeda sekali dengan pokok konfliknya.
Paulus nggak mau ngajak karena ini tidak setia, mangkir di tengah jalan, tetapi dipuji dalam Kolose pasal 4. Dan puncak pelayanan Yohanes Markus, ada dua catatan di sini. Bersama dengan Paulus, Paulus menuliskan dalam 2 Timotius pasal 4, surat terakhir yang dituliskan Paulus sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia dihukum mati oleh Kaisar Nero. Dan banyak orang-orang meninggalkan Paulus pada waktu itu. Dan Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius, jemput Markus itu. Bawa dia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Dan sesudah itu Markus melayani sebagai juru tulis Petrus. Jadi ketika kita membaca Yohanes Markus, kita mengenali penulisnya ini adalah orang yang mengalami kegagalan, tetapi mendapatkan pengampunan, pemulihan iman yang akhirnya membuahkan Injil yang sedang kita pelajari hari ini, Injil Markus. Bayangkan kalau dulu Yohanes Markus tidak dipulihkan, maka kita akan punya cerita yang berbeda. Nah, mari ada satu latar belakang penting yang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian perlu memahami latar belakang ini. Ketika kita membaca Injil Markus, kita perlu punya mindset, punya pemikiran apa yang terjadi pada saat itu ketika Injil Markus ini ditulis. Dan dari mana kita tahu informasi ini? Informasi tentang kekristenan mula-mula ada banyak sumber-sumber sejarahnya. Salah satunya adalah ditulis oleh Pliny the Younger. Dia adalah seorang bangsawan, seorang politisi Roma. Dia seorang yang punya kekuasaan begitu ya, dan dia banyak menulis surat-surat. Jadi dari surat-surat itulah kita tahu tentang situasi kekristenan pada abad pertama. Nah, dia sebagai orang pemerintah Roma, dia menuliskan begini kepada Kaisar. Inilah pendekatan yang saya lakukan tentang mereka yang dibawa kepada saya dengan tuduhan menjadi seorang Kristen. Jadi ada orang-orang Kristen saat itu sedang ditangkapin. Kemudian kalau si Pliny ini dapat informasi orang ini orang Kristen nih gitu ya, kemudian dihadapkan pada Pliny. Kemudian dia metodenya begini. Saya bertanya, apakah kamu orang Kristen begitu ya? Jika mereka mengaku iya saya orang Kristen, kemudian Pliny akan bertanya kedua dan ketiga kalinya dengan ancaman. Betul kamu orang Kristen? Tujuannya adalah sampai orang itu bilang enggak. Tetapi kalau orang itu tetap bersikeras bahwa iya betul saya orang Kristen meskipun sudah diancam, maka akan saya perintahkan untuk dieksekusi, itu confirm. Tetapi waktu diancam-ancam begitu ya, kamu orang Kristen apa enggak, mereka menyangkal enggak, saya bukan orang Kristen, maka saya pimpin orang itu untuk berdoa kepada para dewa, mempersembahkan dupa dan anggur, berdoa kepada patung paduka, patung kaisar itu, serta menghujat Kristus. Itulah metode dari Pliny ketika ada orang-orang yang dilaporkan sebagai orang Kristen. Jadi untuk menyangkal dan menghujat Kristus, meninggalkan kekristenannya. Dan dari sini kita tahu apa yang terjadi pada kekristenan pada saat itu. Kemudian ada seorang sejarawan Roma yang sangat dihormati, sangat terkenal, namanya Tacitus. Dia menulis banyak risalah tentang Roma pada abad-abad pertama itu. Menarik sekali, dia menulis tentang Kaisar Nero yang hidup pada masa Markus ini. Untuk mengatasi desas-desus, Nero mengkambing hitamkan dan menghukum orang-orang Kristen. Desas-desus macam apa? Karena waktu itu kota Roma itu dibakar dan kebakaran hebat. Dan ada desas-desus bahwa yang membakar itu adalah suruhannya Nero. Karena Nero mau membangun properti tertentu dan ini udah ada banyak orang-orang di situ supaya orang-orang pergi dibakar lah gitu ya. Nah, untuk mengatasi desas-desus ini dan supaya orang Kristen dikambing hitamkan, maka dia bilang ini yang membakar orang-orang Kristen. Dan ditulis dalam Tacitus itu, pemimpin mereka, yaitu Kristus, telah dieksekusi oleh gubernur Yudea, Pontius Pilatus. Namun, bukannya gerakan ini berkurang, tahayul itu, maksudnya kepercayaan pada Yesus itu dianggap sebagai tahayul itu, merebak lagi. Bukan hanya di Yudea, tetapi bahkan di ibu kota Roma, itu menyebar begitu rupa. Kemudian Nero menangkapi orang-orang Kristen ini. Kematian mereka dibuat lelucon oleh Nero. Mereka diberi pakaian kulit binatang liar, dicabik-cabik oleh anjing, disalib, bahkan juga dijadikan obor untuk dinyalakan setelah gelap
dalam jalan-jalan dan di pestanya Nero ini. Jadi kita, kalau saudara membayangkan saudara hidup pada masa itu, dikejar-kejar siapa ini orang Kristen, dapat laporan dari tetangga, oh ini tetangga saya orang Kristen, kemudian dihadapkan pada pemerintah Roma. Dan ketika penganiayaan makin keras, ketika kota Roma dibakar itu, dan orang-orang Kristen dianiaya luar biasa. Itulah gambaran-gambaran yang terjadi pada masa Markus ini ditulis. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus dieksekusi oleh Nero juga. Paulus juga dieksekusi oleh Nero juga. Dan tradisi mengatakan Paulus itu dihukum matinya dengan dipenggal, ya, karena dia warga negara Roma. Tetapi Petrus beda. Petrus ini adalah tokohnya begitu ya, dan dia bukan warga negara Roma, maka hukumannya disalib. Tradisi mengatakan Petrus merasa tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus, minta diputar balik, disalibnya dibalik. Tetapi itu tradisi, kita tidak bisa mengkonfirmasi tentang hal itu. Tetapi yang jelas dua tokoh besar ini meninggal dunia, dihukum mati pada masa pemerintahan Nero. Saudara-saudara bayangkan bagaimana menjadi orang Kristen pada masa itu. Dan itulah yang menjadi setting dari Injil Markus ini ditulis. Sebelum kita lebih lanjut, saudara pikirkan apa dampaknya dari penganiayaan orang Kristen yang luar biasa saat itu, dampak dari kematian Petrus dan juga kematian Paulus terhadap penulisan Injil Markus. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, dampaknya apa? Dampak yang pertama yang jelas ada urgensi. Bahwa perlu segera ditulis ini. Petrus meninggal, Paulus meninggal. Ini kalau ajaran-ajarannya tidak ditulis, ini nanti bisa melenceng, bisa hilang dan sebagainya. Jadi urgent untuk ditulis. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu belum ada Injil Matius, belum ada Injil Lukas, belum ada Injil Yohanes, belum ada satu Injil pun sama sekali. Markuslah yang pertama kali menulis karena urgensi ini. Dan menulisnya berdasarkan pengajaran dan ingatan Petrus sebagai rasul utama pada saat itu. Ada urgensi. Yang kedua, dari sisi isi kita bisa membayangkan. Di dalam situasi seperti itu, salah satu hal yang penting adalah menguatkan para pengikut-pengikut Kristus di tengah krisis yang begitu besar. Di tengah harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Dan ketika Markus berada dalam situasi ini, next time ketika saudara-saudara membaca kitab Markus, bayangkan situasi seperti itulah yang sedang diadres oleh Markus supaya orang-orang Kristen dikuatkan. Sehingga nanti kita melihat tema dari Injil Markus banyak berkaitan juga tentang salib dan penderitaan dan kesetiaan untuk mengikut Yesus. Jadi itu minimal dua hal besar yang menjadi dampak bagi penulisan Injil Markus. Oke, kita masuk selanjutnya tentang alat. Bagaimana literatur Injil Markus ini ditulis oleh Markus. Manuskrip Markus merupakan manuskrip yang paling awal dari seluruh dari ketiga Injil yang lainnya. Diperkirakan ditulis antara 60 sampai 70 Masehi. Jadi bisa pada saat Petrus masih hidup sampai Petrus sudah meninggal dunia. Jadi antara itu. Dan ini dari beberapa analisis dan sejarah diperkirakan inilah yang paling awal sebelum ada Injil yang lain. Dan ini adalah Injil yang paling pendek berupa narasi historis isinya. Hanya ada sedikit khotbah dan penjelasan arti tindakan Yesus. Jadi ini lebih merupakan cerita tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Paling singkat, tetapi sangat berpengaruh karena 90% konten dari Markus muncul di 3 Injil lainnya. Jadi beberapa analis mengatakan bahwa Markus adalah Injil yang pertama ditulis. Injil yang lain itu mengambil konten dari Markus disesuaikan ke audiens mereka masing-masing. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh kepada yang lain-lain. Nah, siapa penerima mula-mula Injil Markus ini? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari literatur yang ditulisnya. Yang pertama kita bisa melihat di sana bahwa Injil Markus itu sangat sedikit kutipan perjanjian lama dan kutipan nubuat. Hanya ada satu kutipan langsung
di luar yang perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang secara tidak langsung mengambil perjanjian lama, tetapi kutipan perjanjian lama secara langsung hanya satu kali ada di sini. Artinya ini bukan ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Ditambah lagi, ketika ada adat istiadat orang Yahudi yang ditulis dalam Injil Markus ini, dikasih penjelasan, oh ini kebiasaan orang Yahudi memang begini, begitu, begitu. Dan tentu saja itu bukan ditulis pada orang Yahudi yang tidak perlu penjelasan-penjelasan itu. Jadi jelas Injil Markus bukan ditulis untuk orang Yahudi, audiens utamanya. Kemudian gaya penulisannya berupa laporan fakta atau laporan berita. Isinya lugas dan ringkas, dan banyak yang menunjukkan tentang power show begitu ya, kekuatan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini tidak ada banyak catatan tentang khotbah seperti Injil Matius, catatan khotbahnya banyak. Tidak ada banyak penjelasan-penjelasan tentang oh ini artinya apa yang dari tindakan Yesus seperti di Injil Yohanes. Tetapi ini merupakan sesuatu berita menunjukkan kekuatan dan sebagainya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Injil Markus. Saya akan tunjukkan bagaimana fitur-fitur ini muncul ketika Bapak Ibu membaca Injil Markus. Mari kita buka Injil Markus pasal yang pertama dan kita perhatikan judul-judul yang diberikan oleh LAI di sana. Injil Markus yang pertama setelah pendahuluan di sana. Bapak Ibu lihat itu adalah rangkaian peristiwa dari satu peristiwa ke peristiwa lain, dan sangat sedikit ada pengajaran dan komentar-komentar di dalamnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini seperti sebuah koran begitu ya, apa yang terjadi pada saat itu. Dan ini bukan ditulis untuk orang-orang yang berorientasinya filsafat seperti audiensnya Yohanes, orang-orang Yunani. Nah, dan berkaitan dengan kalau ini sumber utamanya adalah Petrus. Waktu itu Petrus melayani di Roma, dan ini sangat konsisten dengan apa yang gaya penulisan Markus ini. Pola pikir Roma yang lugas, ringkas, ini sangat-sangat muncul di sini, penerima mula-mula. Nah, ada secara literatur ada beberapa fitur utama. Sebenarnya ada cukup banyak hal menarik di sini, tapi ada 3 fitur utama yang kita akan lihat. Fitur utama yang pertama, Injil Markus adalah Injil yang ditulis ketika menceritakan tentang Yesus, tidak dimulai dengan silsilah keluarga. Juga tidak ada kisah kelahiran. Jadi kalau saudara-saudara merayakan Natal, itu tidak bisa mengutip dari Markus untuk cerita kelahiran. Saudara-saudara akan mengutip dari Matius atau mengutip dari Lukas, begitu ya. Atau kalau mau bicara tentang pada mulanya adalah firman, mengutip dari Yohanes. Di sini tidak ada silsilah keluarga, tidak ada kisah kelahiran. Dan kata yutus artinya segera, sesudah itu, begitu, itu digunakan dengan banyak kali, 42 kali sepanjang Injil Markus ini. Jadi sesudah itu ngapain, begitu ya. Setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Ini adalah Injil yang penuh dengan action, begitu ya. Sesudah itu Tuhan Yesus melakukan apa yang lain. Dan menariknya, ada beberapa penafsir mengatakan ada antara 32 sampai 40 mujizat Tuhan Yesus begitu yang tertulis dalam Alkitab. Katakanlah ada 35 mujizat Tuhan Yesus, 18 diantaranya itu dimuat di dalam Injil Markus. Di Injil-Injil yang lain biasanya lebih hemat menulis tentang mujizat, tapi di sini luar biasa banyak. Jadi salah satu fitur utamanya Markus adalah Injil aksi. Lebih banyak action gitu ya. Mari kita lihat Alkitab kita lagi yang Bapak Ibu Saudara buka tadi ya. So, Bapak Ibu lihat di sana, pertama diperkenalkan tidak ada kisah kelahiran di situ, tidak ada silsilah juga. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam pasal yang pertama, sudah langsung ada beberapa mujizat, menyembuhkan ibu mertua Petrus, kemudian menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang lumpuh disembuhkan. Jadi dari awal pun sudah kayak begitu tuh, sudah ada action-actionnya. Jadi inilah fitur pertama. Fitur kedua berkaitan dengan itu adalah di Injil Markus sangat memperlihatkan respon orang terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus katakan. Respon dicatat dengan sangat baik, dan di sana kita melihat bahwa responnya itu macam-macam. Ada yang menerima,
ada yang menolak bahkan berdebat, ada yang ragu-ragu dan bingung, semuanya ditulis begitu. Dan di dalam catatan Markus ini kita melihat ada banyak sekali kata-kata respon, misalnya takjub, takut, bingung dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran tentang respon-respon ini ditulis dengan sangat banyak. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah Injil yang berisi aksi, tindakan-tindakan Tuhan Yesus dan reaksi orang-orang terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi berbeda sekali dengan ketika kita membaca Injil yang lain. Fitur yang ketiga, fitur terakhir yang akan saya highlight di sini adalah dari Michael Card, itu membuat sebuah buku ulasan tentang Injil Markus, diberi subjudul adalah The Gospel of Passion, Injil Hasrat. Kenapa Michael Card menulis tentang Markus sebagai Injil Hasrat? Karena di dalamnya ada kehidupan emosional Tuhan Yesus yang diungkapkan dengan sangat kaya. Markus menggunakan sejumlah kata sifat untuk melukiskan gambaran yang paling bervariasi dibandingkan dengan penulis Injil yang lain tentang kehidupan emosional Yesus. Misalnya yang umum dipakai adalah, oh Tuhan Yesus artinya digerakkan oleh belas kasihan. Itu di Matius ada, di Lukas ada, di Markus ada, berduka dan sebagainya. Tetapi heran gitu ya, ini di Markus itu cukup banyak, kemudian sedih, marah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Markus, kita melihat kehidupan emosi dari Allah yang menjadi manusia ini. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah manusia 100%, Allah 100%. Inilah Allah yang menjadi manusia. Kita melihat gambaran yang lebih utuh. Bukan gambaran di kartu-kartu Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, lembut, wajahnya penuh senyum begitu ya. Jadi itulah Tuhan Yesus, tapi secara utuhnya kita melihat pernyataan-pernyataan seperti dalam Markus 8 ayat 33. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perkataan-perkataan yang keras yang disampaikan oleh Allah yang menjadi manusia itu, Tuhan Yesus. Ada satu rebuke yang sangat keras. Misalnya contoh 9 ayat 19. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Gambaran semacam gerak gemas begitu ya. Berapa lama lagi aku harus. Nah, gambaran-gambaran seperti ini kaya di dalam Injil Markus. Kita melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan, dalam respon-respon emosi yang lebih penuh di sana. Dan kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kadang beberapa orang pernah mengatakan, waduh, bosen baca cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus, sudah tahu sejak sekolah minggu ya kayak begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Injil, berbeda dengan ketika kita membaca kitab-kitab yang lain, kita sedang melihat catatan tentang bagaimana Allah yang menjadi manusia itu, yang menjadi cerminan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Perjanjian Baru mengatakan bahwa ketika kita bertumbuh, teleos dari pertumbuhan kita adalah serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus kalau kita nggak tahu Kristus itu kayak apa? Bagaimana Kristus heran? Bagaimana Kristus marah? Bagaimana Kristus gemes? Bagaimana hati Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan orang banyak dan sebagainya? Bagaimana kita bisa tahu arah pertumbuhan kita kalau kita tidak mengenal Kristus? Dan Injil Markus memberikan aspek-aspek yang tidak diberikan oleh Injil yang lain. Jadi bergairahlah untuk belajar tentang siapa Yesus, arah dan tujuan pertumbuhan kita dengan kita melihat Injil. Tidak disajikan oleh catatan-catatan Alkitab yang lain yang bukan Injil. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang ketiga adalah alur. Kalau tadi adalah alasan, alat atau literaturnya, sekarang bagaimana peta isi dari Injil Markus ini. Sebelum kita masuk ke dalam detail, kita masuk yang utamanya dulu. Kesimpulan utama yang mau dibuktikan oleh 16 pasal Injil Markus ini adalah Yesus Kristus adalah anak Allah. Itulah kesimpulan utama yang mau Markus sampaikan. Yesus Kristus adalah anak Allah. Seluruh narasi dalam Injil Markus, setiap tindakan yang dipilih untuk dimasukkan dalam catatan Markus, setiap mujizat, setiap ajaran dibangun untuk membuktikan tesis ini secara lugas dan secara kuat. Yesus Kristus
adalah anak Allah. Bagaimana Markus melakukannya? Nah, itulah yang akan kita lihat di dalam alur ini, alur Injil Markus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu buku tentang Injil Markus yang bagus sekali, ditulis oleh Timothy Keller, judulnya Jesus the King, Yesus Sang Raja, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagus sekali di situ. Nah, Tim Keller itu menggunakan ilustrasi tentang satu stasiun kereta api di London, namanya The King's Cross. Ini stasiun kereta api yang jadi terkenal karena ditulis oleh J.K. Rowling di dalam buku Harry Potter. Ada platform 9/3/4 ya. Ini biasa tempat orang foto gitu ya, sambil pegangan itu ya, pegangan troli pura-pura mau nebus tembok begitu ya. Platform 9/3/4 ini. Ini di King's Cross. Dan Tim Keller mengatakan itulah inti dari Injil Markus, tentang the King and the Cross, tentang dua hal itu. Jadi kalau kita mau lihat alur struktur dari Injil Markus, dua hal itulah yang teman-teman ingat ya, the King's Cross. Jadi ada the King and the Cross, dua hal ini. Yang pertama tentang identitas Yesus sebagai the King, Raja yang melayani. Dan kedua tentang misi atau tujuan Yesus sebagai hamba yang menderita. Bagian yang pertama berisi tentang demonstrasi kuasa dan otoritas ilahi Yesus melalui pelayanannya. Ada mujizat, ada beberapa pengajaran, tindakan-tindakan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang menunjukkan inilah Raja yang datang. Raja yang berotoritas tetapi juga Raja yang melayani. Nah, tetapi Raja ini misinya apa? Tujuannya apa? Menjadi hamba yang menderita untuk menjadi penebusan. Dan Markus menunjukkan puncak pembuktian keilahian Kristus melalui sesuatu yang mengejutkan, melalui pengorbanan dan kemenangannya atas maut. Sangat berbeda dengan yang di-expect oleh orang. Tetapi Markus mengatakan inilah Raja Mesias yang dijanjikan itu, dan inilah yang menjadi misi dari Mesias itu, the King and the Cross. Jadi kalau kita mau membagi dua Injil Markus untuk tema yang pertama, saudara-saudara bisa melihat itu adalah dari Markus pasal 1 sampai pasal 8a, 8 separuh pasal 8. Separuh kedua pasal 8 sampai pasal 16 itu adalah tentang misi Yesus. Jadi enak nih pas tengah-tengah begitu ya. 8 pasal begitu ya. Itulah gambaran besarnya. Tetapi saudara-saudara, kita perlu melihat lebih detail lagi. Ini gambaran yang terlalu luas, kita perlu mendetailkan lagi tentang struktur dari Injil Markus ya. Sebelum masuk dalam struktur yang lebih detail, ada sedikit catatan juga. Di dalam bagian yang pertama ini, tentang setelah diantar, siapakah Yesus itu dan pelayanan Yesus di bagian awal. Ini Markus menggambarkan pelayanan Tuhan Yesus itu banyak ditulis di daerah Galilea, di daerah utara. Ini kalau petanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada Danau Galilea ini. Nah, kebanyakan ada di bagian pertama ini, yang 8 pasal yang pertama itu. Kemudian 8 pasal yang kedua ada di Yerusalem. Yerusalem itu di daerah selatan di sini. Melakukan perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, Markus juga kita bisa melihatnya dibagi dua secara geografis. Pelayanan di Galilea, di sekitar Danau Galilea ini, dan pelayanan di Yerusalem. Kalau tadi di awal ada Kapernaum, itu adalah salah satu kota di pinggir Danau Galilea yang menjadi home base-nya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari waktu ke waktu setelah keliling-keliling balik lagi ke Kapernaum di sana. Nah, jadi inilah gambarannya. Ini di daerah Galilea. Kapernaum itu ada di sini. Kemudian separuh kedua ada di Yerusalem, ibu kota Yerusalem di sini. Catatan Markus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat struktur lebih detailnya lagi. Inilah struktur Injil Markus. Saya akan membawa saudara-saudara untuk walkthrough karena ini akan memandu saudara-saudara ketika membaca Injil Markus secara lebih detail. Ada beberapa bagian. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, bagian pertama dibagi dua, ada pengantar
kemudian identitas Yesus sebagai Raja yang melayani. Bagian kedua ada misi Yesus dan penutup, bagian penutup Injil Markus. Di sini tentang hamba yang menderita. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa ayat-ayat kunci yang kemudian memisahkan antara empat segmen ini. Kita lihat yang pertama dan yang paling penting menurut saya, Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kalimat-kalimat yang kelihatannya biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Arhe Theo Evangelio Yesus Kristus Fioto Theo. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang satu ayat yang penting sekali di sini. Saya akan membawa saudara-saudara melihat latar belakang sejarah yang tadi kita sudah lihat di sini. Injil ini adalah Evangelio. Eu itu bagus, Angelio itu adalah kabar atau berita. Berita yang bagus, kabar yang baik. Inilah permulaan kabar yang baik tentang Yesus Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi dalam bahasa Ibrani, inilah Mesias. Pribadi yang dijanjikan akan membawa kedatangan kerajaan Allah. Inilah Yesus Mesias, Anak Allah. Mari kita melihat ayat yang kelihatannya biasa ini di dalam latar belakang sejarahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita bahwa kata Evangelio atau Injil itu pertama-tama itu bukan istilah rohani, tetapi sebuah istilah resmi bahasa Yunani yang dipakai oleh pemerintah Roma. Nah, salah satu catatan pentingnya ada dalam Prasasti Prien, ditulis tahun 9 sebelum Masehi 9. Ini ada perkataan yang artinya begini, hari kelahiran Sang Dewa, yaitu Kaisar Agustus yang dimaksud, adalah permulaan kabar baik bagi dunia yang datang melalui dia. Jadi hari lahir ulang tahunnya Kaisar Agustus ini adalah dikatakan sebagai permulaan dari Evangelio, permulaan kabar baik bagi dunia yang datang melalui dia. Kita mulai melihat sedikit koneksinya di sini ya. Ada Kaisar Agustus yang dianggap sebagai dewa dan kelahirannya dianggap sebagai kedatangan kabar baik. Kenapa begitu? Nah, kita melihat sejarah, Kaisar Agustus adalah kaisar pertama dari pemerintahan Romawi ya. Setelah perang saudara yang panjang, dia membawa stabilitas Pax Romana, artinya kedamaian Roma. Jadi Roma adalah negara yang sering banyak berperang, ada banyak perang saudara. Kemudian setelah dari Julius Caesar dan sebagainya, Kaisar Agustus lah yang kaisar pertama di dalam pemerintahan Roma ini, dan terjadi kedamaian yang panjang pada saat itu. Sehingga kata Evangelio ini disematkan kepada dia. Inilah propaganda politik tentang kaisar, bukan istilah religius Kristen sebetulnya, Evangelio itu. Jadi propaganda politik bahwa inilah Agustus lah kaisar yang sangat berjasa begitu ya. Nah, setelah kematian Julius Caesar, Senat Romawi mendeklarasikan kaisar sebagai divus atau sebagai Tuhan. Kaisar itu Julius Caesar sebagai Tuhan. Nah, Kaisar Agustus yang meneruskan Julius Caesar itu menyandang gelar Divi Filius. Divi Filius itu artinya anak dari Tuhan, anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah punya beberapa data-data ini. Ini juga ada inskripsi di dalam koin yang saat itu ya. Ini koin bagian depannya Kaisar Agustus, kemudian di sini ada Divi Filius, anak Allah. Mari kita gabungkan data-data ini, kita bandingkan lagi dengan Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil, kabar baik itu tentang Yesus Kristus Mesias, Anak Allah. Sekarang dalam konteks ini, pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pernyataan pembuka Markus ini dalam konteks Roma pada saat itu? Mestinya Evangelio versi propaganda pemerintah Roma adalah Evangelio atau kabar baik atau Injil tentang Kaisar Agustus. Tetapi di sini adalah kabar baik tentang
Yesus Kristus. Dan kata Yesus Kristus ini diikuti dengan anak Allah. Kenapa Markus menyebutkan Yesus Kristus sebagai anak Allah? Karena Agustus juga disebut sebagai anak Allah. Divi Filio. Dan kata Kristus sebagai yang diurapi, Mesias itu di dalam pengharapan Israel adalah pribadi yang akan membawa kedatangannya kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, ketika Markus menuliskan hal ini, inilah pernyataan yang sangat subversif pada saat itu. Bukan pernyataan biasa, seperti kalau kita membaca Markus 1 ayat 1 sebelumnya. Inilah subversif secara politik, ini merupakan perlawanan. Bukan kaisar yang raja, rajanya adalah Yesus. Bukan kaisar yang anak Allah, anak Allahnya adalah Yesus. Bukan kaisar yang kabar baiknya adalah Yesus. Wah, itu satu pernyataan yang luar biasa berani. Subversif secara politik, berbahaya secara sosial, dan radikal secara teologis. Dan inilah yang mau dibuktikan oleh Markus di dalam seluruh Injilnya. Jadi Markus memberikan kalimat pertama tentang menurut dia siapakah Yesus. Sesudah itu Markus tidak menyebutkan lagi tentang siapakah Yesus menurut dia. Tetapi di dalam Injilnya Markus menuliskan tentang banyak hal untuk membuktikan klaim ini. Bahwa dialah raja berotoritas yang melayani dan juga hamba yang menderita. Dan itu membuktikan tentang siapa Yesus itu. Nah, inilah dikatakan Injil Yesus Kristus, anak Allah. Oke, itulah pendahuluannya. Kalau Bapak Ibu baca pendahuluan bagian ini, kita akan menemukan beberapa hal yang menarik di sana tentang bagaimana Markus membuka ayat-ayat bagian-bagian pertama dalam pendahuluan Injilnya. Kita masuk ke Markus 1 ayat 15. Di sini ada pembatas di sini, mulai identitas Yesus dinyatakan. Sebelum masuk ke ayat 15, ada beberapa ayat yang saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikannya secara sekilas. Tadi Markus 1 ayat 1 kita sudah baca, sekarang Markus 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya dan seterusnya. Ini nubuat tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah satu-satunya kutipan langsung dari Markus tentang Perjanjian Lama. Di luar itu tidak ada kutipan langsung Markus tentang Perjanjian Lama selain yang ada dalam perkataan Yesus. Jadi inilah dikatakan, kemudian menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Kemudian langsung dikatakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi ini udah langsung perkenalan tentang siapakah Yesus. Jadi tidak ngomong panjang lebar. Kalau Bapak Ibu baca Matius, Bapak Ibu baca Lukas, perlu 4 pasal sebelum Tuhan Yesus dimunculkan. 4 pasal itu tentang kelahiran dan macam-macam. Kalau Markus dalam pasal yang pertama sudah langsung tentang Yesus. Kemudian langsung ayat berikutnya, ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret dan seterusnya. Kemudian ada pembaptisan Tuhan Yesus. Kemudian ada peneguhan dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Perkataan ini diulang lagi nanti di tengah-tengah untuk menunjukkan bahwa bukan hanya kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah Bapa juga yang mengatakan inilah anaknya. Bapak Ibu perhatikan, tadi kita melihat ada kata yutus atau segera sesudah itu. Kita lihat di sini, pada waktu itu datanglah, segera sesudah itu, ayat 14, sesudah datanglah. Dan ini banyak sekali dalam Injil Markus. Sesudah itu ngapain-ngapain begitu ya. Mari kita perhatikan ayat 12. Sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis. Kemudian selesai di situ. Sesudah Yohanes, kita lihat ya, berbeda dengan catatan-catatan dalam Injil yang lain, dijelasin di sana seperti apa. Markus seperti koran, seperti berita. Sesudah itu dia kemana gitu. Tidak berlama-lama dalam tentang artinya dan sebagainya. Ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, Euanggelio dari Allah itu, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada kabar baik ini, kepada Injil ini. Inilah permulaan tentang pribadi Yesus, identitasnya. Bapak Ibu sesudah itu, Bapak Ibu akan silahkan baca sendiri nanti ya, akan ketemu dengan
mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dia sebagai raja yang melayani. Kemudian di sana ada respon orang-orang. Misalnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu yang diusung oleh 4 temannya diturunkan dari atas atap begitu. Kemudian Tuhan Yesus bicara, dosamu diampuni. Orang-orang Farisi yang ada di situ bertanya, kok berani banget ini yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan begitu. Tetapi orang-orang pada saat itu berespon, wah bersukacita yang kayak begini nggak pernah terjadi begitu ya. Jadi Markus menceritakan ada yang menerima bersukacita, ada yang marah, ada yang berespon mempertanyakan dan sebagainya, kemudian ada yang bingung. Dan Markus kemudian menceritakan beberapa perumpamaan, misalnya perumpamaan tentang penabur. Ada 4 jenis tanah, menggambarkan berbagai macam respon orang itu. Dan digambarkan juga perumpamaan tentang biji sesawi, biji yang kecil kemudian menghasilkan pohon yang besar, di mana banyak yang bisa berlindung, bernaung di situ. Itu menggambarkan tentang kedatangan kerajaan Allah, kedatangan Yesus sendiri, yang kemudian menghadirkan kerajaan Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah perkenalan-perkenalan di bagian awal. Dan menariknya Bapak Ibu, di bagian ini responnya bukan hanya respon orang banyak, tapi juga respon murid-murid. Banyak murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dipilih dan menyertai dia, mereka juga bingung. Wah, siapa dia ini sebetulnya begitu ya? Nah, ini menarik sekali penggambaran Markus tentang aksi dan reaksi ini. Oke, selanjutnya kita masuk tentang bagian berikutnya. Di sini ada ayat kuncinya di dalam Markus 8 ayat 29. Ini yang memisahkan 2 bagian besar ini. Saya akan ajak Bapak Ibu perhatikan mulai ayat 27 dikatakan kemudian. Nah, ini kita lihat ketemu kata-kata itu lagi ya. Kemudian, sesudah itu begitu ya. Dan waktu itu memang banyak sekali macam-macam versi tentang orang-orang. Siapa dia ini? Pengajarannya luar biasa. Ada satu waktu yang dicatat oleh Markus juga, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, memberi makan 5.000 orang maksud saya. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus 3 hari. Kita bayangkan ini mengajar dengan penuh kuasa, menyembuhkan, mengusir setan dan sebagainya. Orang-orang bertanya, siapakah orang ini? Kemudian Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada murid-muridnya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Kemudian mereka menjawab, oh Yohanes Pembaptis, ada Elia dan sebagainya, para nabi dan lain-lain. Kemudian pertanyaan Tuhan Yesus, tetapi katamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus. Engkau adalah Mesias yang dinanti-nantikan dan dijanjikan itu. Nah, inilah masuk ke dalam segmen berikutnya. Masuk ke dalam bagian 8b. Penjelasan-penjelasan begitu. Kenapa dibedakan antara bagian pertama dan bagian ini setelah pernyataan ini? Karena sesudah itu kita lihat ayat 30. Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan siapapun tentang dia. Kemudian mulailah sejak itu kita ketemu setelah pernyataan itu, mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, dan dibunuh, bangkit sesudah 3 hari. Dan ini adalah tema pernyataan-pernyataan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Dan 3 kali itu juga murid-muridnya nggak ngeh. Atau berusaha punya versi sendiri dalam imajinasi mereka tentang pernyataan tentang kematian Kristus ini. Jadi ada seperti itu. Nah, di dalam segmen ini ada transfigurasi. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung di situ. Nah, kita perhatikan ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus, kita ingat bahwa ketika kita membaca kata Petrus di dalam Injil Markus, maka sumbernya adalah Petrusnya itu sendiri. Petrus tarik Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Berpalinglah Yesus sambil memandang muridnya, memarahi Petrus, enyahlah engkau iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mengingat sesudah Petrus berkata engkau adalah Mesias, itu ada pujian sebetulnya. Di dalam Injil Matius ada pujian kepada Petrus begitu ya. Tetapi di dalam Injil Markus pujiannya nggak ditulis oleh dan kalau sumbernya Markus adalah Petrus tidak menyebutkan pujian ini. Justru yang ditulis adalah teguran di sini. Enyahlah iblisnya malah ditulis. Pujiannya nggak ditulis oleh
oleh Markus di sini. Mungkin itu menunjukkan kerendahan hati Petrus ya. Jadi bagian yang kayaknya memuji diri sendirinya nggak dimasukin, tapi beberapa teguran-tegurannya dimasukkan di sini. Kemudian eh, Yesus panggil orang banyak, berkata pada mereka, setiap orang yang mau ikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pesan-pesan ini ada pada bagian 8b sampai pasal 16 dari Injil Markus. Jadi waktu nanti Bapak Ibu Saudara membaca, lihat perpindahan-perpindahan ini. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya. Apa gunanya orang punya seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Inilah tema-tema bagian yang kedua ini. Misi Yesus. Dan di sana ditunjukkan hamba yang menderita. Kita melihat narasi tentang waktu dia masuk ke Yerusalem, kemudian dihakimi, ditangkap dan sebagainya, sampai kematian dan kebangkitannya. Kita melihat bagian penutup 15 ayat 39. Saya mengajak mulai dari lihat ayat 33. Bagian ini menarik sekali dimasukkan oleh Markus. Ayat 33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Ini kegelapan yang luar biasa. Orang-orang pasti heran ketika Yesus disalib pada jam 12 sampai jam 3 gelap begini. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan ada peristiwa yang spektakuler di situ. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu juga sesuatu yang luar biasa. Dan di antara sekian banyak hal ini, perkataan-perkataan Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah pada dia dan sebagainya, yang menangkap dan seterusnya. Ayat 39 ini adalah sesuatu yang menarik. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Cerdik sekali Markus menuliskan bagian ini. Pernyataan bahwa orang ini adalah anak Allah justru dikatakan bukan oleh orang-orang Israel, bukan oleh murid-muridnya, tetapi Markus mencatat perkataan ini dikatakan oleh kepala pasukan, orang Roma sendiri. Dan ini merupakan satu pernyataan yang luar biasa. Orang Roma, kepala pasukan lagi bisa berkata demikian. Kalau murid-muridnya mungkin tidak terlalu heran. Dan inilah merupakan konfirmasi hal ini. Jadi Bapak Ibu sudah lihat di sini. Di awal dikatakan inilah Injil, permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kita lihat Tuhan Yesus berkata untuk mulai mengabarkan Injil di situ. Kemudian Petrus berkata, inilah Yesus itu Mesias. Kepala pasukan itu bicara itu anak Allah. Hal yang dikatakan satu ayat di depan, kita melihat bagaimana Markus menyusunnya ke belakang sampai pada kesimpulan itu. Luar biasa. Nah, terakhir ini Markus 16 ayat 8a. Ini bicara tentang bagian terakhir Injil Markus. Di sana digambarkan tentang Tuhan Yesus bangkit, para wanita itu mencari Yesus, tetapi kemudian ada dikatakan jangan takut kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu, dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat tempat dibaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah pada murid-murid dan kepada Petrus ya. Jadi bukan hanya pada murid-murid. Padahal Petrus kan termasuk murid-murid, tapi murid-murid dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang dikatakan pada kamu. Diperintahkan seperti ini. Tetapi ayat 8 inilah ayat terakhir ya Injil Markus, dikatakan lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, para wanita ini, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Titik, selesailah di Injil ini. Ini satu akhir yang membingungkan beberapa orang. Kenapa diakhiri dengan para wanita ini meninggalkan kubur itu, gentar dan dahsyat menimpa mereka, tidak mengatakan pada siapapun karena takut. Berhenti sudah di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu bahwa Injil Markus nanti masih terus berlanjut sampai ayat 16, pasal 16 ini. Tetapi dari manuskrip yang paling tua berhentinya di sini, bukan di ayat 16. Nah, dalam manuskrip berikutnya itu adalah bagian yang ditambahkan.
Mungkin juga karena kok berhentinya di sini ya, begitu ya. Kemudian ditambahkan dalam manuskrip-manuskrip yang berikutnya. Tetapi manuskrip-manuskrip tertua itu berhentinya di ayat 8, bukan 8 seluruh 8, 8 bagian A sampai di sini. Nah, pertanyaannya kenapa bagian kitab Markus itu sampai di 8a itu? Apakah waktu itu Markus nulisnya belum selesai gitu ya? Belum selesai kemudian ya udahlah udah sampai di sini aja begitu. Atau bagian halaman yang belakangnya itu hilang, nggak pernah ketemu sehingga berhentinya di situ. Atau itu memang disengaja. Kalau tidak pernah selesai itu eh, di menurut analisa konten itu tidak mungkin, hilang juga tidak mungkin karena ini bukan kayak buku kita ya, satu halaman hilang, ini scroll gulungan gitu ya. Jadi kalau hilang ya hilang segulungannya, bukan cuma bagian terakhirnya saja. Kemungkinan yang paling besar adalah ini memang disengaja. Pertanyaannya kenapa sengaja begitu? Kita ingat kitab Yunus. Bagian akhirnya Yunus waktu itu juga tidak tahu apakah Yunus bertobat atau tidak. Ada cliffhanger di sana, ada menggantung di sana. Dan itulah ketika para ahli mempelajari Injil Markus, itulah gayanya Markus. Markus menunjukkan bahwa para murid juga di tengah-tengah itu bingung apa yang harus dilakukan. Orang-orang juga ada berbagai macam ini. Kemudian terakhirnya ada digantung kayak begitu. Dan inilah gaya untuk bukan sekedar menunjukkan berita, tetapi berita ini harus diresponi. Apakah kita akan menjadi seperti wanita yang saat itu, wanita itu kan akhirnya ketemu Petrus dan murid-murid yang lain, tetapi di stop di situ, seperti kisah Yunus itu. Apakah kita akan berhenti di situ atau kita akan melanjutkannya? Inilah undangan untuk berespon. Injil Markus adalah Injil yang menuntut respon, bukan hanya memberikan berita, tetapi bagaimana respon kita terhadap berita itu. Apakah kita akan menempatkan dia sebagai raja, atau ketika kita melihat Yesus yang disalibkan, Yesus yang menderita itu, dan kita sebagai orang Kristen, misalnya orang Kristen Roma pada saat itu, yang sedang luar biasa dianiaya, apakah saya akan tetap ikut Yesus atau menyangkali Yesus? Yesus yang menderita ini, di mana saya akan mengikutnya? Ataukah saya akan takut seperti endingnya itu, atau saya akan melanjutkan mengikuti juru selamat yang menderita? Saya ikut menderita bersama-sama dengan dia. Itu cara yang cerdas dari mengakhiri sebuah kitab. Ada cliffhanger di situ. Sesudah ini apa begitu ya? Itulah bagian di mana kita mengisi apa yang kita lakukan. Markus 16 adalah bagian yang ditambahkan di situ. Markus 16 ayat 15-16. Lalu berkatalah, ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah adalah sebetulnya ini khas tantangan yang ditulis dalam Markus. Markus menulis bukan hanya untuk sebuah berita seperti di koran, tetapi untuk mengajak kita berespon. Siapa yang percaya baptis diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kamu yes atau kamu no, begitu ya. Bukan hanya sekedar membaca berita. Jadi struktur Markus dilengkapi bagian bawah ini ada respons yang benar terhadap pernyataan-pernyataan di dalamnya. Untuk percaya pada Yesus, Mesias ini, dan juga mengikut Yesus sebagai hamba yang menderita. Itulah gambaran struktur Markus. Injil Markus adalah buku yang luar biasa untuk dibaca pertama kali, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan Kristus. Kenapa? Karena sangat fokus pada pribadi dan karya Kristus. Yang lain-lainnya sangat diminimalkan untuk fokus pada Kristus, singkat dan padat, nggak bertele-tele dan panjang. Mulai dengan pemaparan kisah, bukan dengan perdebatan doktrin. Jadi ini adalah Injil yang ditulis untuk orang-orang Roma, orang-orang bangsa-bangsa lain yang belum punya pemahaman tentang nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi starting point yang baik. Dan ini beberapa penerjemah Alkitab banyak yang mulai juga dari Markus menerjemahkan Alkitab untuk satu bahasa tertentu karena singkat, padat, fokus pada Yesus ini. Saya ingin mengakhiri dengan pertanyaan ini. Siap memulai petualangan Injil Markus ini? Yang pertama, setiap kali kita membaca, saudara-saudara membaca nanti Injil Markus, pikirkan
pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin saudara-saudara nggak pernah memikirkan ini ketika membaca Injil Markus, tetapi mulai sekarang pikirkan, kenapa Markus memilih memasukkan fakta ini? Kenapa bukan yang lain? Atau kenapa ini nggak usah ada aja? Tapi kenapa ini dimasukkan? Apa hubungannya dengan maksud eh, tujuan dari Markus ini ditulis? Kemudian apa maknanya bagi penerima mula-mula? Kita ingat bahwa penerima mula-mula saat itu adalah penganiayaan yang besar. Dan apa maknanya kalau Markus menulis begini bagi orang Kristen mula-mula saat itu? Saudara-saudara, ketika saudara-saudara membaca Injil Markus ini, bagian pertama, bagian kedua, sangat meneguhkan tentang inilah Mesias yang dijanjikan berotoritas dan menggenapi sebagai korban penebusannya melalui pengorbanannya, dan kita juga mengikut Mesias yang menderita ini. Saudara-saudara pikirkan setting penerima jemaat mula-mula yang dalam kondisi yang tadi saya gambarkan ya. Kemudian apa yang dinyatakan bagian itu tentang Yesus atau tentang Allah, tentang karakter-karakternya, tindakannya dan sebagainya. Itu jadi ketika kita membaca Markus, kita semakin mengenal siapakah Yesus, mengenal siapakah Allah. Dan terakhir bagaimana respon saya? Karena Injil Markus mengundang respon, bukan hanya kita baca saja. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya berharap apa yang kita pelajari sama-sama ini bisa memandu saudara-saudara untuk bergairah, bersukacita, masuk lebih dalam Injil Markus, mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Baik, pertanyaan pertama, mengapa penyusun Alkitab menempatkan Markus di urutan kedua dari kitab-kitab Injil? Silakan Pak Johan bisa langsung dijawab. Oke. Pertanyaan yang menarik, tapi saya tidak tahu jawabannya. Eh, tapi yang jelas kalau Matius itu bisa bisa dipikir secara logika itu ada di situ karena itu jembatan antara PLPB-nya. Tetapi kenapa sesudah Matius, kenapa Markus nggak Lukas duluan gitu ya? Itu saya tidak terlalu tahu. Mungkin perkiraan saya kalau Matius karena menghubungkan itu. Nah mestinya kalau Markus ditulis lebih dulu, Markus duluan begitu ya. Tetapi karena udah ketempatan Matius, jadi kasih nomor 2 begitu. Kemudian baru Lukas. Kenapa Yohanes terakhir? Karena Matius, Markus, Lukas itu yang disebut sebagai Injil Sinoptik itu ada banyak sumber-sumber yang mirip begitu. Yohanes yang punya perspektif yang paling berbeda, maka ditaruh di belakang. Selain karena dia juga mungkin ditulis di situ karena yang paling terakhir ditulis di antara empat Injil itu. Jadi ya itu perkiraan, belum tentu betul begitu. Tapi jawaban betulnya saya nggak tahu. Baik, cukup Pak Johan? Ya, Oke, ya terima kasih Pak untuk jawabannya. Baik, langsung ke pertanyaan yang kedua. Ini, mengapa kita perlu mempelajari kitab Markus padahal isinya paling singkat dibandingkan dengan catatan Injil-Injil lain? Ya, mengapa Pak? ya, Silakan. ya. Ini menariknya Alkitab kita ketika bicara tentang Injil kan semuanya bicara tentang satu pribadi Yesus. Tetapi seringkali yang tidak kita sadari sebagai pembaca, kita merasa ngapain ngomongin nanti tentang memberi makan 5.000 orang lagi, waktu baca ini 5.000 orang lagi, terus gimana gitu. Nah, itu karena seringkali kita membacanya itu per perikop saja. Kita tidak jarang membaca sebagai sebuah literatur yang utuh begitu. Yang ada ceritanya, yang ada argumentasinya yang sedang dibangun. Nah, ketika kita tahu bahwa siapa audiensnya, misalnya kenapa Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, NRH en hologos. Kenapa menggunakan kata logos di situ? Kenapa Yohanes tidak masuk dalam silsilah dulu misalnya? Itu karena Yohanes bicara pada audiens yang berbeda, Markus audiens yang berbeda, Matius audiens yang berbeda, dan masing-masing sedang menekankan satu pesan utama, sama-sama tentang Yesus, tapi dalam perspektif yang berbeda-beda, yang menggunakan catatan Injilnya untuk membangun pada tujuan itu. Nah, salah satu yang menarik dari pertemuan teman jelajah ini adalah kita tidak sedang mempelajari ayat-ayat tertentu, tetapi melihat kitab itu sebagai keseluruhan literatur yang utuh, dan kita melihat flow argumennya dan sebagainya. Sehingga
ketika kita membaca Markus, membaca Yohanes, membaca Matius, itu menjadi sesuatu yang menarik sekali kalau kalau kita tahu masing-masingnya dan kita melihat Tuhan Yesus seperti dalam 4D gitu ya, empat dimensi dalam berbagai sisi. Dan itu salah satu apa yang membuat menarik belajar Injil, salah satunya adalah eh, kita bukan hanya melihat peristiwa itu, tapi kita bisa melihat misalnya peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, bagaimana Matius mencatat, Markus mencatat, Yohanes mencatat, dan bagaimana catatan-catatan itu bukan sekedar dicari saling melengkapinya, tetapi sebetulnya sedang membangun argumentasi yang berbeda-beda dari runut yang mereka mereka sedang katakan masing-masing itu. Dan kita kalau kita baca misalnya Kisah Rasul, kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya bisa seperti itu di Injil karena ada empat empat bagian itu. Jadi kita bisa bisa membandingkan. Dan seperti tadi saya katakan, kenapa kita perlu belajar Markus, sama juga kenapa kita perlu belajar Matius, Lukas dan sebagainya. Karena itulah catatan tentang Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dengan kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah yang menjadi manusia itu. Tidak ada sumber lain selain Injil itu. Dan kenapa Yesus juga? Karena itulah sasaran pertumbuhan kita. Semakin kita jelas dengan itu, maka ketika kita memuridkan juga kita semakin tahu kita menghasilkan orang seperti apa begitu ya. Khususnya Markus itu kalau kita tadi ya teman jelajah itu membahas satu kitab. Ada beberapa kitab yang kepanjangan untuk kita baca sekaligus, misalnya kitab eh, Yeremia, Yesaya begitu. Even Lukas itu panjang begitu ya. Tetapi Markus 16 pasal itu kelihatannya 16 tapi sebenarnya pendek juga loh itu. Itu bisa dibaca dalam satu kali duduk kita. Dan Injil yang lain butuh waktu beberapa kali duduk gitu untuk menyelesaikannya. Dan ketika kita membaca sekali duduk itu kita bisa melihat flow argumennya seperti yang tadi saya gambarkan dalam mappingnya. Jadi a good start mulai dari Markus, kemudian kita bisa masuk ke Lukas, Matius, terakhir Yohanes begitu. Itu memberikan urutan yang enak dalam pembacaan. Wah, terima kasih Pak untuk jawaban yang sangat menarik dan juga membukakan kita ya bahwa karena bicara pada audiens yang berbeda-beda. Thank you Pak Johan. Baik, kita maju ke pertanyaan berikutnya. Itu adalah bagaimana menyelaraskan perbedaan cerita dalam masing-masing Injil tentang satu peristiwa yang sama. Misalnya, cerita pemberian makan 5.000 orang. Ya. Ya, ini satu contoh yang baik memberi makan 5.000 orang karena Ya. ini satu-satu satu kalau tidak salah hanya ada dua peristiwa yang dicatat oleh empat-empatnya, kebanyakan oleh tiga, Matius, Markus, Lukas gitu ya. Yohanes nggak ngikut gitu ya. Tetapi ini adalah satu mujizat yang ditulis oleh empat-empatnya. Jadi ya, dan tetapi masing-masing memberi beberapa detail yang berbeda. Dan ketika salah satu disiplin hermeneutik ketika kita mempelajari catatan Injil yaitu tadi membandingkan bukan sekedar saling melengkapi ceritanya, tetapi kita melihat bahwa di mana Yohanes meletakkan itu dalam Injilnya, di mana Markus meletakkan itu dalam Injilnya tentang memberi makan 5.000 orang ini dan sebagainya. Jadi itu akan memberikan kelengkapan yang menarik, tapi tentu saja kita perlu tahu Matius bicara apa, bagaimana alurnya Matius, siapa audiensnya Matius. Dan itu artinya Bapak Ibu yang sudah belajar teman jelajah Lukas, Markus, nanti perlu belajar dua lagi ya, Matius dan Yohanes. Jadi nanti akan tahu flow-nya masing-masing, audiensnya masing-masing, dan kita bisa saling melengkapi bukan cuma events ya, tetapi kenapa events itu merangkum argumentasi yang berbeda-beda. Wah, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini memicu kita untuk terus membaca kitab-kitab Injil ini ya, karena dia memberikan detail yang berbeda-beda. Jadi penasaran dengan kitab-kitab selanjutnya. Thank you Pak Johan. Baik, teman-teman, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini makin bagus ya. Ini benarkah Injil Markus sangat baik untuk digunakan dalam penginjilan? Karena pengajarannya relatif mudah dan praktis. Iya, Silakan jadi Pak. eh, beberapa penerjemah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku yang belum ada terjemahannya, kadang-kadang memulainya dari Markus atau memulainya dari Lukas, ya.
jarang yang memulai dari Matius atau Yohanes. Dan kenapa Markus atau Lukas lebih panjang sedikit dengan beberapa detail, tetapi Markus menjadi titik berangkat yang favorit itu karena lebih cepat selesai juga ya. Jadi terus juga banyak stories, dan ketika kita isinya banyak pengajaran dan sebagainya akan berbeda dengan ketika banyak stories begitu ya. Story ini kemudian bisa menjadi bahan untuk menunjukkan tentang siapakah Yesus, Raja yang berotoritas itu, dan tentang misinya dalam penebusan. Dan itu salah satu yang menarik. Markus itu singkat dan sangat Christ-centered, sangat berfokus pada pribadi dan karya Kristus. Jadi eh, nanti nggak ngomongin tentang pernikahan perceraian, terus nanti ngomongin tentang apa yang lain-lain gitu-gitu ya. Jadi ada banyak side topics yang mungkin nanti bisa eh, agak mengaburkan. Nah, kalau kita memakai Markus, kita seluruhnya ngomongin tentang Yesus yang sedang menunjukkan karyanya dan juga penderitaannya. Apalagi kalau kita bicara tentang konteks eh, penginjilan kepada konteks yang masih orang-orang yang masih masih sangat anti kepada kekristenan, akan ada konsekuensi penderitaan. Dan itulah di mana Markus ditulis di dalam konteks yang luar biasa penderitaannya itu. Jadi memberikan encouragement, memberikan dorongan tetap setia pada Kristus. Jadi ada banyak alasan kenapa kita memulai dengan Markus, meskipun pendek, atau justru karena pendek. Iya, wah, keren sekali Pak jawabannya. Saya setuju ya, karena memang kita Markus itu singkat tapi tajam kepada pribadi Kristus ya Pak. Baik, pertanyaan kelima. Ya, ini tentang Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Ini bagaimana kita memahami dan menjelaskan bahwa ini masih relasional dengan pengalaman Markus. Mengapa bagian ini perlu ditambahkan di bagian akhir Injil Markus? Bagaimana Hmm. kita memahami dan menerima ini sebagai bagian daripada Injil? Ya, ini bagian inilah bagian yang eh, banyak didiskusikan ketika kita bicara tentang Markus. Sebenarnya bukan cuma Markus, di bagian-bagian yang lain juga. Misalnya kisah tentang eh, wanita yang berzinah, yang siapa yang tidak berdosa melempar batu, itu juga tidak ada dalam manuskrip-manuskrip awal. Jadi biasanya dalam Alkitab itu ada tanda kayak tanda kurung begitu ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kalau Markus itu ada biasanya ditulis ending yang lebih panjang dari kitab Markus. Nah, itu mulai masuk pasal 16 ayat 19 sampai terakhir. Nah, misalnya dalam doa Bapa kami juga ada begitu. Eh, Bapa kami yang di surga dan sebagainya. Kemudian di bagian belakang itu ada eh, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu bagian itu ada ada kurungnya kalau di Alkitab itu. Itu artinya di dalam manuskrip-manuskrip paling tua yang kita punya, kalimat itu tidak ada. Di dalam Deuterokanonika Katolik itu bahkan sudah dihilangkan, nggak ada. Nah, itu ditambahkan kemungkinan karena pertimbangan liturgis ya. Jadi setelah berdoa ditutup dengan liturgi itu dengan dikasih tanda. Nah, yang Markus ini sedikit berbeda karena bukan hanya 16 ayat ayat 9, tetapi juga sejak ayat 8 sebetulnya. Eh, jadi Markus pasal 16 ayat 8a itulah endingnya. Nah, tetapi karena memang sangat cliffhanger berhentinya. Jadi mungkin eh, ada kepentingan dalam salah satu proses dalam sejarah gereja di mana ditambahkan sampai ayat 9. Dari 8b sampai ayat 9 ditambahkan. Nah, kemudian dalam manuskrip-manuskrip yang lebih baru lagi, bukan hanya tambahnya ayat 9, tapi bahkan sampai ayat 20. Dan dari penyelidikan yang namanya uh, uh, literatur criticism, orang-orang yang menyelidiki keaslian dan sebagainya, jadi kesimpulan terakhirnya begitu, itu berhenti betul di 8a, karena jenis gaya bahasanya juga berbeda begitu ya dengan bagian-bagian Markus yang lain, dan ada beberapa ciri-ciri yang lain. Jadi itu ada usaha-usaha untuk seperti
membawa pada titik kesimpulan karena di situ ada amanat agungnya dimasukkan di dalamnya. Kemudian ada tentang bahwa Injil itu bukan berhenti pada wanita-wanita yang takut begitu, tetapi langsung di situ Injil itu menyebar ke segala macam begitu. Jadi kemungkinan ada satu proses dalam sejarah gereja, tetapi para penerjemah Alkitab sangat teliti, mereka tetap memasukkan dengan memberikan catatan begitu ya, dan itulah catatan yang kita punya sekarang. Ya, sebagai penutup dari pembelajaran kita bersama pada malam hari ini, saya ingin menekankan sekali lagi tentang penggalian Alkitab. Gali dan temukan mutiara yang tidak ternilai, yaitu pengenalan akan Tuhan di dalam Alkitab. Yang kenapa banyak orang mengatakan penggalian Alkitab itu adalah seperti menggali itu sesuatu yang melelahkan, bukan sesuatu yang enak begitu ya, sesuatu yang melelahkan. Tetapi sesuatu yang membuat kita penuh antisipasi karena mutiaranya itu ada di bawah ketika kita menggali. Kalau kita cuma lihat permukaannya, maka akan ada banyak hal yang lewat. Kita menggali, menemukan mutiara yang tidak ternilai. Mutiara itu adalah pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus di dalam Alkitab. Untuk itu saya sangat mendorong teman-teman, kelompok-kelompok PA dan sebagainya, bahan-bahan semacam teman jelajah ini, bahan-bahan yang sangat baik, menolong kita dalam penggalian dan menemukan mutiara-mutiara pengenalan akan Tuhan ini. Jadi ini tadi kita sudah melihat bahwa ada banyak ayat-ayat dalam Injil Markus kita bisa lewat begitu saja. Tetapi begitu kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan banyak hal. Robert Solomon menulis panduan ini dengan sangat baik. Saya sangat mendorong teman-teman mempelajari Markus melalui buku Teman Jelajah ini. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama datang kepadamu malam hari ini dari berbagai tempat. Kami berkumpul di seputar firman Tuhan. Kami bersuka cita, hati kami dibesarkan Tuhan melihat begitu banyak orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Kami datang padamu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang suka untuk menyatakan dirimu kepada kami. Suka ketika kami belajar mengenal Engkau. Engkau Allah yang menyatakan diri melalui para nabi. Engkau Allah yang menyatakan diri melalui Kristus, firman yang menjadi manusia itu. Dan semuanya itu boleh diwariskan, diteruskan kepada kami melalui kitab suci yang kami miliki. Tolong kami ya Tuhan, supaya ketika kami membaca kitab suci, kami diberi hikmat dan wahyu untuk berjumpa dengan Engkau penulis Alkitabnya. Diberi hikmat dan wahyu untuk boleh semakin mengenal Engkau, Allah yang membawa kami untuk masuk dalam relasi dengan yang lebih dalam dengan Engkau. Hanya ketika kami semakin mengenal siapa Engkau, dan itu semua melalui Alkitab yang tertulis ini. Tolong kami ya Tuhan, baik kami secara pribadi maupun orang-orang di sekitar kami, di gereja kami, boleh semakin banyak orang yang rindu untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh semakin mencintai Tuhan, mencerminkan Tuhan, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami dan membawa kami untuk menyelam lebih lanjut di dalam pembelajaran Injil Markus di tempat kami masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.